Indonesia diambang sejarah. Hasil laga Vietnam jadi pembuka jalan, tapi segalanya ditentukan di pertandingan terakhir. Mampukah Garuda terbang ke semifinal? Jangan lewatkan detik-detik krusialnya. Timnas Indonesia terus menjadi sorotan dalam gelaran Piala AFF 2024, di mana laga-laga yang melibatkan tim-tim lain dalam grup juga memberikan dampak signifikan terhadap peluang Indonesia melaju ke semifinal. Salah satu laga yang menjadi perhatian adalah pertemuan antara Filipina dan Vietnam, yang hasilnya berpotensi membuka jalan bagi skuad Garuda. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Rizal Memorial, Filipina, kedua tim tampil dengan motivasi tinggi untuk mengamankan tiket semifinal. Vietnam, yang saat ini memuncaki klasmen grup B, bertekad melanjutkan tren positif mereka. Namun, Filipina sebagai tuan rumah memberikan perlawanan yang tidak mudah, terutama dengan strategi bertahan yang solid. Pertahanan Filipina menjadi tantangan besar bagi Vietnam di babak pertama. Kiper Filipina, Patrick Daito, tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan gemilang. Meski Vietnam mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-11, keputusan itu dianulir setelah tinjauan VAR membuat skor tetap imbang. Vietnam, yang dikenal dengan gaya permainan cepat dan agresif, terus menekan. Namun, kekuatan lini belakang Filipina mampu mematahkan serangan demi serangan hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Kondisi ini membuat Vietnam harus bekerja lebih keras untuk memastikan kemenangan. Sementara itu, di kubu timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong mengingatkan skuadnya untuk fokus pada performa sendiri daripada terlalu memikirkan hasil dari laga lainnya. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal, asalkan mampu meraih kemenangan pada laga terakhir melawan Filipina. Kekalahan tipis dari Vietnam pada laga sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong menyoroti beberapa kelemahan, terutama di lini tengah yang kurang kreatif dalam menciptakan peluang. Fakta bahwa semua gol Indonesia di Piala AFF sejauh ini dicetak oleh pemain belakang menunjukkan perlunya perbaikan di sektor serangan. Dalam konferensi pers, Shin Tae-yong tetap optimistis bahwa Indonesia bisa bangkit. Ia memuji perjuangan para pemain muda Indonesia yang mampu mengimbangi permainan tim senior Vietnam meski dengan perbedaan pengalaman yang cukup jauh. Dengan rata-rata usia skuad 21,2 tahun, Indonesia menjadi salah satu tim termuda di turnamen ini. Di sisi lain, Vietnam menghadapi tantangan tersendiri saat bermain di lapangan sintetis Stadion Rizal Memorial. Salah satu pemain Vietnam, Bui Hoang Viet An, mengakui bahwa bermain di lapangan dengan rumput buatan membutuhkan adaptasi ekstra, terutama dalam mengontrol laju bola. Kondisi ini memberi harapan tambahan bagi timnas Filipina untuk meraih hasil positif di laga tersebut. Meski secara statistik Vietnam unggul dalam rekor pertemuan, Filipina menunjukkan determinasi tinggi untuk membuat kejutan di hadapan pendukungnya sendiri. Di luar itu, isu naturalisasi kembali mencuat dengan nama Emil Audero, kiper keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Serie A bersama Como 1907. Emil, yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebelumnya sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam diskusi yang memicu spekulasi besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Emil Audero diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, terutama dalam upaya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman Emil di kompetisi Eropa dinilai akan meningkatkan kualitas lini belakang Indonesia, sekaligus memberikan kepercayaan diri bagi para pemain muda. Proses naturalisasi Emil Audero menjadi salah satu langkah strategis PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ambisi besar untuk membawa Indonesia tampil di Piala Dunia menjadi motivasi utama dalam menggait pemain-pemain potensial dari luar negeri. Sementara itu, media Korea Selatan turut memberikan perhatian pada performa Shin Tae-yong di Piala AFF. Mereka menilai jadwal turnamen yang padat sebagai tantangan besar bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam memaksimalkan potensi para pemain Indonesia. Kritik terhadap Shin Tae-yong sempat mencuat setelah kekalahan dari Vietnam. Namun, pelatih yang dikenal disiplin itu justru mendapat dukungan dari media Korea Selatan yang memuji pendekatannya dalam mengelola skuad muda Indonesia. Mereka menilai Shin memiliki visi jangka panjang yang menjanjikan.
Kembali ke laga grup, Vietnam akhirnya mampu memecah kebuntuan di babak kedua melawan Filipina. Gol tunggal mereka memastikan tiket ke semifinal sekaligus menegaskan status mereka sebagai salah satu favorit juara Piala AFF tahun ini. Bagi timnas Indonesia, hasil tersebut memberikan skenario yang lebih jelas. Kemenangan atas Filipina di laga terakhir menjadi syarat mutlak untuk melaju ke babak berikutnya. Dengan persiapan matang, Shin Tae-yong yakin skuad Garuda bisa menunjukkan performa terbaik. Kemenangan atas Filipina akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk terus melangkah di turnamen ini. Dukungan penuh dari supporter diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Di tengah persiapan tersebut, Erick Thohir juga kembali menekankan pentingnya pengembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa investasi pada pemain muda dan fasilitas adalah kunci untuk mencapai target-target ambisius di masa depan. Piala AFF bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga pembuktian bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di tingkat regional. Dengan kombinasi talenta muda dan strategi yang tepat, harapan besar ini perlahan menjadi lebih nyata. Laga melawan Filipina akan menjadi ujian akhir di fase grup bagi timnas Indonesia. Semua pihak, mulai dari pemain, pelatih, hingga supporter, berharap Garuda bisa terbang tinggi dan mengukir prestasi di turnamen ini. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke semifinal tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi skuad muda Garuda. Shin Tae-yong menekankan bahwa hasil akhir tidak hanya soal kemenangan, tetapi juga pembuktian bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Ia percaya bahwa pengalaman dari turnamen ini akan menjadi bekal penting bagi para pemain muda dalam mengembangkan mentalitas dan kualitas permainan mereka. Selain itu, dukungan masyarakat Indonesia terus mengalir, baik melalui stadion maupun media sosial. Gelombang dukungan ini menjadi energi tambahan bagi para pemain yang menyadari bahwa mereka tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa. Semangat kebersamaan ini diharapkan mampu menjadi bahan bakar untuk menghadapi tekanan di laga-laga berikutnya. Kini, semua mata tertuju pada laga terakhir melawan Filipina. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia di turnamen ini. Dengan strategi yang matang, kerja keras para pemain, dan dukungan dari seluruh masyarakat, timnas Indonesia diyakini mampu memberikan performa terbaik dan melanjutkan perjalanan di Piala AFF 2024 dengan penuh keyakinan.